Bayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal tenang dan penuh keindahan alam tiba-tiba berubah menjadi pusat gejolak politik dan sosial yang mengguncang kawasan Asia. Itulah yang sedang terjadi di Nepal. Negara yang berada di kaki pegunungan Himalaya ini kini menjadi sorotan dunia setelah demonstrasi besar-besaran pecah dan berkembang menjadi krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang awalnya hanya suara protes terhadap kebijakan pemerintah, kini berubah menjadi gelombang rakyat yang menuntut perubahan total. Nepal selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara yang terus berjuang menghadapi tantangan ekonomi dan politik. Dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa, banyak warganya yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dan pertanian. Namun, ketidakstabilan politik yang berlangsung lama membuat pembangunan berjalan lambat. Korupsi di kalangan pejabat publik semakin memperburuk keadaan, sehingga menciptakan jurang ketidakadilan antara pemerintah dan rakyatnya. Masalah ini semakin terasa berat bagi generasi muda. Tingkat pengangguran di Nepal termasuk yang tertinggi di Asia Selatan. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2024, tingkat pengangguran kaum muda di Nepal mencapai lebih dari 19%. Ini membuat banyak anak muda merasa kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik di negaranya sendiri. Sebagian bahkan memilih bekerja di luar negeri, meninggalkan keluarga demi mendapatkan penghasilan yang layak. Pemerintah Nepal sebenarnya sudah mencoba mengambil langkah-langkah reformasi, termasuk melalui kebijakan digitalisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, langkah-langkah tersebut seringkali terhambat oleh kepentingan politik yang saling bertentangan. Banyak proyek besar gagal terlaksana karena adanya praktik korupsi yang merajalela. Hal inilah yang membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin terkikis dari waktu ke waktu. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya ketika pemerintah memutuskan untuk memberlakukan larangan terhadap beberapa platform media sosial. Alasannya adalah untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap dapat memicu ketegangan. Namun, keputusan tersebut justru memperburuk situasi. Rakyat merasa pemerintah mencoba membungkam suara mereka. Dalam hitungan jam, ribuan orang turun ke jalan menuntut kebebasan berekspresi dan perbaikan sistem politik yang lebih transparan. Pada awalnya, demonstrasi berlangsung damai. Massa hanya membawa poster dan meneriakkan tuntutan mereka di pusat ibu kota Kathmandu. Namun, situasi berubah drastis ketika aparat keamanan mencoba membubarkan massa dengan kekerasan. Insiden penembakan yang menyebabkan setidaknya 19 orang tewas memicu kemarahan yang lebih besar. Protes yang awalnya hanya di satu kota kemudian menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Pokhara dan Lalitpur. Gelombang massa yang semakin besar membuat aparat kewalahan. Beberapa gedung pemerintah, termasuk kantor kementerian dan rumah sejumlah politisi, dibakar oleh demonstran yang marah. Media lokal melaporkan bahwa parlemen Nepal sempat lumpuh total karena sebagian anggotanya memilih melarikan diri demi keselamatan. Situasi ini semakin tidak terkendali ketika Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Oli, mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, pengunduran diri itu tidak cukup untuk meredakan amarah rakyat. Kerusuhan juga menimbulkan tragedi pribadi. Istri mantan Perdana Menteri Jalanat Kanal dilaporkan tewas ketika rumah mereka diserang dan dibakar oleh kelompok demonstran. Tragedi ini menjadi simbol betapa dalamnya krisis yang sedang dihadapi Nepal. Ribuan orang mengabaikan perintah jam malam yang diberlakukan pemerintah dan terus melakukan aksi protes, menuntut perubahan sistem pemerintahan secara total. Di tengah kekacauan ini, militer akhirnya turun tangan. Mereka mengambil alih sebagian fungsi pemerintahan untuk menjaga ketertiban. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran baru, terutama di mata komunitas internasional. Banyak pihak khawatir Nepal akan terjebak dalam rezim militer yang justru memperburuk krisis demokrasi yang sedang berlangsung. Krisis di Nepal tidak hanya menjadi masalah internal, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Nepal terletak di antara dua kekuatan besar, yaitu India dan Tiongkok. Selama ini, kedua negara tersebut bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi di Nepal.
Kerusuhan yang terjadi saat ini membuat keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut menjadi semakin rapuh. India, yang memiliki hubungan historis erat dengan Nepal, khawatir bahwa kekacauan ini dapat memicu gelombang pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Selain itu, India juga melihat potensi Tiongkok memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya melalui investasi dan dukungan politik terhadap kelompok tertentu di Nepal. Hal ini tentu saja dapat memicu ketegangan baru di kawasan Asia Selatan. Dari sisi ekonomi, dampaknya juga sangat terasa. Nepal merupakan negara yang sangat bergantung pada pariwisata, terutama kunjungan wisatawan ke pegunungan Himalaya dan Gunung Everest. Dengan situasi politik yang tidak stabil, jumlah wisatawan turun drastis. Data terbaru dari Kementerian Pariwisata Nepal menunjukkan penurunan lebih dari 60% dalam kunjungan wisatawan pada bulan terakhir saja. Ini membuat ribuan pekerja di sektor pariwisata kehilangan mata pencaharian. Selain itu, jalur perdagangan yang melewati Nepal menjadi terganggu. Beberapa rute utama yang menghubungkan India dan Tiongkok melalui Nepal ditutup karena aksi blokade oleh para demonstran. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian Nepal, tetapi juga berdampak pada negara-negara tetangga yang bergantung pada jalur tersebut untuk perdagangan regional. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara tentu ikut memperhatikan perkembangan ini. Meski jarak geografis cukup jauh, krisis di Nepal memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Banyak analis politik di Indonesia yang melihat situasi Nepal sebagai cermin dari risiko yang bisa terjadi jika korupsi dibiarkan merajalela. Selain itu, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Nepal, terutama dalam sektor pariwisata dan pendidikan. Beberapa mahasiswa Nepal yang menempuh pendidikan di Indonesia kini menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negara Indonesia yang berada di Nepal. Dunia internasional pun bereaksi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan dialog damai antara pemerintah Nepal dan kelompok demonstran. Sementara itu, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang menawarkan bantuan kemanusiaan untuk korban yang terdampak. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa situasi akan mereda dalam waktu dekat. Dari sisi ekonomi global, gejolak di Nepal juga mempengaruhi kepercayaan investor di kawasan Asia Selatan. Banyak perusahaan multinasional menunda rencana ekspansi mereka di wilayah ini karena ketidakpastian yang terjadi. Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tetangga, termasuk Bangladesh dan Sri Lanka. Melihat perkembangan yang ada, banyak pengamat memprediksi bahwa krisis di Nepal masih akan berlangsung cukup lama. Jika pemerintah sementara tidak segera mengambil langkah yang jelas untuk memulihkan kepercayaan rakyat, demonstrasi bisa berubah menjadi konflik berkepanjangan. Hal ini berpotensi menjerumuskan Nepal ke dalam perang saudara.